Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila SPD dari SMA Negeri 1 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Di sini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 dengan judul Syu'abul Iman. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita doa secara bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Materi kita pada kali ini adalah mengenai syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Baik, anak-anak ibu, silakan perhatikan infografis berikut. Setelah mempelajari materi tentang syu'abul iman ini, kita diharapkan memahami bahwa cabang-cabang iman itu ada 77 cabangnya dan akan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, tentunya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam-macam, dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, dalil-dalilnya, macam-macamnya, dan manfaatnya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, dalil-dalilnya, macam-macamnya, dan manfaatnya. Sebelum kita membahas tentang cabang-cabang keimanan, maka kita perlu mengetahui dulu apa itu iman. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan iman dengan tasdikun bi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Dari hal ini, maka sejatinya komponen iman itu adalah meyakini sebenar-benarnya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dalil tentang syu'abul iman ini adalah Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-54 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy-Nya, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Dan dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Dalil tentang syu'abul iman adalah hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 cabangnya. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Kita masuk kepada materi kita tentang syu'abul iman. Pengertian dari syu'abul iman itu sendiri adalah cabang-cabang iman. Sementara macam-macamnya menuai perbedaan pendapat antara para ulama. Menurut Imam Baihaqi, syu'abul iman itu ada 77 cabangnya seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Muslim. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fil Syarh Al-Bukhari
Cabang iman itu ada 69 cabangnya yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. 77 cabang keimanan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 30 cabang iman yang berkaitan dengan hati atau akidah. Yang kedua, 7 cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, 40 cabang iman yang berkaitan dengan amal perbuatan atau anggota badan. Cabang-cabang iman yang meliputi keyakinan, niat, atau hati. Ada 30 jumlah cabangnya. Yang pertama, berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Kita mulai dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir itu adalah menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta kepada harta, cinta kepada jabatan. Seluruh cabang iman yang 30 ini itu berkaitan dengan keyakinan kita, berkaitan dengan hati kita, niat kita. Cabang iman yang kedua yaitu berkaitan dengan lisan. Jumlahnya ada 7. Dimulai dengan membaca Al-Quran, mempelajari suatu ilmu, mengajarkan suatu ilmu, berdoa, berzikir, menjauhi perkataan yang sia-sia, melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan ini, segala sesuatu yang kita ucapkan atau kita keluarkan dari perkataan kita. Dan yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan atau amal perbuatan. Dimulai dengan bersuci atau bertaharah yang termasuk di dalamnya. Dan sangat banyak lagi cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan ini. Silakan Ananda baca di slide, ada 40 macamnya. Sampai yang terakhir itu berkaitan dengan berjihad, mempertahankan wilayah kita. Syu'abul iman memiliki manfaat. Nah, yang pertama, mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, dan mengamalkan cabang-cabang iman ini. Yang kedua, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan keimanannya. Yang ketiga, meyakini bahwa iman itu banyak bertingkat-tingkat atau memiliki tingkatan. Meyakini bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang. Berarti dapat kita simpulkan iman ini berarti sesuatu yang bisa diukur. Meyakini bahwa semua harus berbuat baik terhadap sesama tanpa harus pandang bulu. Baik, kesimpulannya yang dapat kita ambil setelah mempelajari materi ini adalah iman itu merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam sekaligus menjadi keabsahan dalam amal ibadahnya. Iman dapat diketahui melalui keyakinan dan lisan dan perbuatan seseorang. Keimanan seseorang dapat bertambah dan juga dapat berkurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman juga memiliki lebih dari 70 cabangnya yang harus kita pahami, kita mengerti, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Islam dalam menambah dan meningkatkan keimanan kita sebagai umat Muslim yang baik. Cukup sekian pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk diri ibu sendiri dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.